Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan ya, masuk servisan untuk speaker aktif mereknya Lanai. Ini modelnya HCM 16 OB. Speaker Lanai ini dengan kerusakan mati total ya, mati total. Untuk power on ya, kita tes. Power indikatornya tidak menyala ya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk proses perbaikan speaker Lanai, ini teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut bongkar untuk speaker aktif merek Lanai. Ya ini teman-teman ya, untuk speaker aktif merek Lanai. Ini modelnya HCM 16 OB. Ini dengan kerusakan mati total ya teman-teman ya. Untuk indikator powernya ini tidak menyala ya. Ukuran speakernya 15 inci. Untuk panel depannya ini ada tune control, volume, pengaturan treble, limit defeat. Ada equalizernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 channel, penguat bass dan S-nya, gain, dan pengaturan input mic ya. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin speaker aktif Lanai. Ini modelnya HCM 16 OB. Ini untuk mesin-mesinnya. Speaker aktif Lanai ini menggunakan trafo toroid. Ini teman-teman ya. Dan menggunakan ini untuk mesin power amplinya. Untuk transistor panelnya adalah menggunakan nomor SAP 15 ya. SAP 15 ini ada 2 biji ya. Jadi jenisnya sama teman-teman ya. Untuk bagian tune controlnya ini menggunakan IC op-amp. Menggunakan IC op-amp nomornya TL072 ya, 072. Ini untuk tune controlnya. Ya teman-teman ya, untuk mengecek penelusuran kerusakan speaker aktif Lanai ini dengan kerusakan mati total. Jadi langkah pertama dari awal adalah mengukur tegangan input atau mengukur nilai resistansi trafo bagian primer ya teman-teman ya. Ini bagian input tegangan 220 volt. Ini nanti diukur. Ini menggunakan tester di skala ohm, posisinya dikali 1 ya teman-teman ya, atau mengukur dioda ya, atau booster ya teman-teman ya. Nah ini nanti dikalibrasikan dulu. Ini cara awal ya teman-teman, langkah pertama. Jadi kabel AC-nya ini kita tes ya teman-teman ya. Nah ini nanti diukur apakah ada nilai resistansinya setelah powernya di-on-kan teman-teman ya. Untuk mengecek pengukuran pasif apakah bagian trafonya ini masih normal atau tidak ya. Artinya mengukur tegangan, mengukur gulungan ya, mengukur gulungan bagian primer ya teman-teman ya.
Jadi langkah pertama adalah mengukur gulungan primer ya. Langsung diukur ini teman-teman ya, menggunakan tester. Kita tes untuk kalibrasinya. Nah, ini untuk kabel AC-nya. Kita ukur. Nah, ini teman-teman ya, posisi untuk saklar on-nya kita on-kan dulu teman-teman ya. Nah, ini udah on di angka 1, artinya on. Kita tes di kabel AC listriknya, ini stekernya, ukur. Nah, ini teman-teman ya, untuk kabel AC-nya ini mengukur trafo bagian primernya. Ini gulungan primernya, ini tidak ada nilai resistansinya teman-teman ya. Jadi ini diindikasikan bahwa trafonya ini rusak ya teman-teman ya. Tetapi belum tentu juga, karena di bagian primer ini biasanya ada pengaman ya, atau sikring ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tempat sikringnya ada di samping untuk output stekernya ya teman-teman ya. Nah, ini tempatnya ada sikringnya. Kita buka ya teman-teman ya untuk sikringnya. Nah, ini teman-teman ya, sikringnya dibuka, ini tempatnya. Nah, di sini ada tempat sikringnya teman-teman ya. Nah, ini ada. Nah, untuk sikringnya ini gosong ya teman-teman ya. Ini yang mengakibatkan bagian trafo primer, ini gulungan primernya tidak terukur ya, tidak ada nilai resistansinya, karena ada salah satu pius atau sikring untuk pengaman daripada tegangan di primernya ini putus ya teman-teman ya. Jadi langkah berikutnya adalah mengganti sikring yang baru ya, supaya bisa tahu ini apakah trafo toroidnya, bagian primernya itu masih normal ya, setelah diganti sikringnya ya. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua nanti adalah pengukuran pasif ya teman-teman ya. Pengukuran pasif ini bagian power supply ya. Power supply setelah output trafo toroid bagian sekundernya ini nanti diukur secara pasif. Ini salah satunya untuk dioda. Ini nanti diukur secara pasif ya, supaya lebih cepat untuk menganalisa penelusuran kerusakan speker aktif lanai ya, dengan kerusakan mati total ya. Jadi langkah pertama adalah mengukur bagian trafo induknya, apakah trafonya normal atau tidak ya. Jadi diukur yang diawali dari bagian input ya, atau trafo bagian primernya ya. Setelah primernya sudah normal, baru lanjut pengukuran di bagian output sekundernya, yaitu pengukuran untuk tegangan DC teman-teman ya. Salah satunya komponen dioda dan kapasitornya ya. Untuk lanjut setelah untuk pengukuran output di bagian sekunder dan tegangan DC nya, maka selanjutnya adalah pengukuran untuk signal input ya teman-teman ya, signal input di bagian power amplinya ya. Jadi untuk menyelesaikan servisan speker aktif lanai ini dengan kerusakan mati total, juga harus menyelesaikan juga sampai suaranya aktif ya teman-teman ya, suara normal dengan volume, treble, bass, dan kontrol equalizernya serta gain mic-nya juga berfungsi kembali ya teman-teman ya, secara normal ya. Bukan berarti untuk menyalakan bagian powernya aja, tetapi untuk menyelesaikan sampai tuntas ini bahwa speker aktif lanai ini sudah bisa normal kembali ya, dengan fungsi untuk mic ya. Nah, ini untuk mic inputnya ini sampai normal kembali ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama adalah mengganti pius ya teman-teman ya, atau sikring ya. Ya, ini teman-teman ya, untuk sikringnya ini tadi yang gosong ini putus, ini diganti yang baru. Nah, ini kita pasang lagi untuk sikringnya atau pius, kita pasang di tempatnya.
Nah ini teman-teman ya, setelah sikring dipasang, kita tes lagi ya teman-teman ya untuk pengukuran pasif ya. Ini masih proses pengukuran pasif ya. Ukur lagi. Posisinya masih ya teman-teman ya di skala di bagian buzzer ya, atau pengukuran dioda ya. Kita tes kalibrasi dulu teman-teman ya. Nah ini untuk kalibrasinya normal. Posisi saklarnya ini masih on atau di nomor 1 ini teman-teman ya. Tes lagi untuk di kabel stekernya, artinya mengukur trafo ini bagian primernya teman-teman ya. Kita tes teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk pengukuran di steker atau mengukur bagian trafo di bagian primernya, ini ada nilai resistansinya teman-teman ya, yaitu sekitar 800 ya. Nah ini teman-teman ya, untuk nilai resistansinya ada. Artinya untuk bagian trafonya aman ya untuk nilai resistansinya. Selanjutnya adalah mengetes bagian trafonya ya teman-teman ya. Mengetes bagian trafonya ini karena kerusakannya mati total, jadi untuk mengetes setrumnya atau trafonya, ini bagian primernya, ini sebaiknya menggunakan lampu boklam ya teman-teman ya. Ini bagian primernya ini menggunakan lampu boklam ya, sekitar 100 watt ya. Nah ini contohnya teman-teman ya untuk lampu boklamnya. Nah itu teman-teman ya lampu boklamnya. Lampu boklam ini sudah dipasang, udah saya setting ini di bagian steker ya teman-teman ya. Di bagian steker untuk mengetes atau mencoba ya untuk bagian trafonya. Kita tes langsung ke teman-teman ya. Nah ini untuk stekernya yang sudah dipasang lampu boklam sekitar 100 watt ya teman-teman ya. Kita tes teman-teman ya untuk bagian trafonya. Nah ini powernya, stekernya sudah dicolokin. Nah kita tes teman-teman ya. Nah ini apabila nanti lampu boklamnya, ini lampu boklamnya menyala terang, ini berarti di bagian sekundernya ini outputnya ada masalah ya teman-teman ya, untuk bagian tegangan DC nya. Dan untuk lebih lanjutnya nanti di bagian output sekundernya ini bisa dilepas terlebih dahulu ya, supaya meyakinkan bahwa kerusakan apakah ada di trafo atau di mesin bagian power supply atau di power amplinya teman-teman ya. Langsung teman-teman ya kita coba untuk saklar on 1 ya. Nah teman-teman ya, nah ini lampu boklamnya menyala terang, artinya ini bagian output sekundernya ini ada masalah teman-teman ya, ada kerusakan. Kerusakan ini apakah dari trafonya sendiri atau di mesin power supply atau power amplinya teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah mencopot atau melepas untuk trafo bagian sekundernya, ini tidak dipasang untuk power supply DC ya teman-teman ya. Nah ini jadi trafonya tidak digunakan terlebih dahulu ya, sementara ya dilepas untuk outputnya. Kita tes lagi, kita lihat di lampu boklamnya. Nah ini teman-teman ya, lampu boklamnya masih menyala terang ya teman-teman ya. Artinya ini bagian trafonya ini rusak ya teman-teman ya. Bagian trafonya ini rusak. Lebih pastinya kita tes ukur bagian sekundernya teman-teman ya. Kita tes pengukuran aktif di bagian sekundernya menggunakan tester di skala AC volt teman-teman ya. AC volt ya, ini menggunakan AC volt karena yang diukur masih tegangan AC ya. Kita tes, kita ukur ya teman-teman ya. Ini menggunakan tester, posisinya di AC volt ya, di 200 volt VAC ya. Kita ukur untuk CT dan tegangan outputnya. Nah ini tegangan outputnya 0 teman-teman ya. Tegangan outputnya 0 karena bagian primernya ini masih menggunakan lampu boklamnya ini menyala terang ya teman-teman ya, tidak redup. Artinya ini trafo untuk
power supply induknya ini rusak ya teman-teman ya. Nah, ini kerusakan untuk speaker aktif Lanai. Ini modelnya HCM 16OB. Ini kerusakannya ada di trafo inputnya ya. Ini untuk sementara. Untuk penyebabnya ini kerusakan, ini bisa jadi karena power amplinya atau power supply-nya ini ada sedikit trouble ya, atau masalah ya teman-teman ya. Ini yang bisa mengakibatkan trafonya ini rusak ya. Atau bisa jadi karena tegangan listrik inputnya ini over ya teman-teman ya. Ini yang bisa mengakibatkan juga trafo toroidnya rusak ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, setelah tadi diukur secara pasif dan diukur secara aktif, ini sudah diketahui bahwa speaker aktif Lanai ini kerusakannya ada di trafo induk ya teman-teman ya. Untuk trafonya ini rusak ya, trafo toroidnya. Dan selanjutnya untuk langkah untuk perbaikannya adalah mengganti trafo toroidnya ya teman-teman ya. Untuk trafo toroidnya ini diganti yang baru ya. Untuk mengganti trafo toroid ini menyamakan ya atau menyesuaikan dengan tegangan aslinya untuk output sekundernya, dan ini membutuhkan berapa ampere dan berapa voltasenya. Ini teman-teman bisa lihat ya di salah satu stiker yang ada di trafonya ya. Nanti biasanya ada keterangannya ini untuk output berapa tegangan CT-nya teman-teman ya. Ini menggunakan trafo CT ya. Tetapi kalau tidak ada tulisannya untuk stiker di trafonya, ini teman-teman ya, caranya adalah menganalisa untuk tegangan trafo outputnya dan berapa ampernya. Ini bisa dilihat dari mesinnya ya teman-teman ya. Dilihat dari mesinnya. Ini power supply-nya menggunakan kapasitor. Ini elko-nya 4000. Nah ini teman-teman ya, untuk elko-nya 4700 mikrofarad 63 volt. Jadi teman-teman bisa menganalisa untuk power supply dengan kapasitor elko 4700 mikro 63 volt. Artinya ini trafonya ini sekitar 2 ampere untuk trafonya. Dan ini keterangannya 4700 mikro ya teman-teman ya. Untuk voltasenya karena ini ada tulisan 63 volt. Jadi ini untuk maksimalnya 63 volt. Bisa dianalisa ini tegangannya sekitar 50 volt ya teman-teman ya. Jadi kurang dari 63 volt. Untuk tegangan 50 volt DC, jadi teman-teman bisa hitung ya cara untuk mencari ya atau menyesuaikan tegangan AC ke dalam DC ya teman-teman ya. Ini rumusnya sudah ada ya sebelumnya di konten-konten sebelumnya. Cara menentukan atau cara membaca tegangan AC dan DC di trafo kotak ya atau trafo toroid ya. Jadi analisa kalau tegangan di power supply-nya ini 50 volt DC, maka tegangan DC ini dibagi 1,4 sama dengan tegangan AC ya teman-teman ya. Jadi untuk tegangan DC 50 volt DC ini perkiraan, jadi 50 dibagi 1,4 sama dengan 35 ya teman-teman ya. Jadi untuk trafo ya itu teman-teman ya cara untuk mengganti trafo apabila trafo ini outputnya tidak ada tulisan di stekernya. Untuk tulisan keterangan berapa ampernya dan berapa untuk voltasenya, teman-teman bisa lihat ya untuk data komponen yang ada di mesin power supply-nya. Contohnya ini menggunakan kapasitor elektrolit kondensator atau elko, ini 4700 mikrofarad 63 volt. Jadi bisa dianalisa ini menggunakan trafo sebesar 2 ampere dan untuk voltasenya adalah 63 kurang lebihnya 50 volt DC ya. Jadi 50 dibagi 1,4 ya sama dengan 35 volt ya. Di sini kurang lebihnya 2 ampere 35 volt VAC CT ya teman-teman ya. Ini cara menganalisa. Lanjut untuk ganti trafonya ya teman-teman ya.
supaya lebih lanjut lagi untuk mengecek apakah nanti power supply-nya yang rusak atau power ampli-nya rusak ya teman-teman ya, yang menyebabkan ini trafo turretnya jadi rusak ya, atau gulungan primernya putus ya. Apakah ini disebabkan karena ada mesin salah satu di power supply atau power ampli-nya yang bermasalah ya teman-teman ya. Lanjut untuk ganti trafo untuk power supply-nya. Nah ini teman-teman, untuk mengetes ya, ini mengetes sementara kita gunakan trafo dengan ukuran 10 ampere teman-teman ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh menggunakan trafo 10 ampere dengan output sekundernya adalah 32 volt VAC CT ya teman-teman ya. Jadi nanti coba dulu menggunakan trafo ini supaya bisa ketahuan ya, bisa ketahui bahwa mesinnya ini apakah normal atau tidak ya teman-teman ya, bagian power amplinya dan bagian tune kontrolnya. Langsung pasang untuk bagian output sekunder trafo, kita pasang ke jalur yang aslinya teman-teman ya. Nah ini untuk CT nya, dan ini untuk CT, ini tegangan AC nya ya. Kita langsung pasang teman-teman ya untuk trafonya. Ya ini untuk contoh ya, contoh mengetes menggunakan trafo 10 ampere, tegangan outputnya 32 volt ya. Ini pemasangannya ini teman-teman ya. Ini untuk output sekunder trafo yang lama ini tidak dipasang ya teman-teman ya. Kita tes ini untuk menggunakan trafo sementara ya, trafonya sementara dicoba. Ini untuk tegangannya 32 volt ya. Ini tetap ya teman-teman ya, untuk tegangan primernya ini masih menggunakan lampu bohlam ya, supaya nanti lebih aman ya untuk mengetes apakah mesinnya normal bagian power supply atau di bagian power amplinya teman-teman ya. Kita tes langsung, powernya di off-kan dulu. Nah teman-teman ya, kita on-kan dulu langsung. Ini power on-nya sudah menyala teman-teman ya. Powernya sudah menyala. Kita ukur untuk tegangan DC-nya teman-teman ya. Mengukur tegangan DC, apakah tegangan DC-nya normal atau tidak ya, untuk tegangan plus dan minnya ya. Ini menggunakan tester di posisi skala DC volt. Ini posisinya di 200 ya, 200 volt ya. Nah ini teman-teman ya, kita ukur tegangan DC-nya. Dari CT ke DC plusnya. Nah itu teman-teman ya, untuk tegangan DC-nya 44 volt, ini tegangan min-nya. Untuk tegangan plusnya 44 volt ya teman-teman ya. Untuk tegangan plusnya 44 volt. Kita ukur untuk tegangan PCC outputnya. PCC outputnya juga harus sama ya, 44 volt. Tapi caranya dari tegangan plus ini, tegangan plus dari plus ke CT ini 44 volt. Ini teman-teman ya, dari plus ke CT 44 volt. Dan dari plus ke output speakernya juga harus sama ya teman-teman ya, 44 volt. Nah ini cara untuk mengukur tegangan PCC output setengah dari tegangan PCC input ya. Karena PCC inputnya ini untuk totalnya ini voltasenya adalah 88 volt ya teman-teman ya, 88 volt ya. Ini tegangan PCC inputnya. Jadi untuk tegangan PCC outputnya adalah setengah dari tegangan PCC inputnya. Maka tegangan plus ke speaker ini 44 volt ya. Ini cara ngukurnya. Dan untuk tegangan min ke speaker ini juga harus sama ya, 44 volt ya. Artinya setengah dari tegangan PCC input. Dan kita tes lagi untuk pengukuran DC di bagian tune controlnya. Ini tune control ini
membutuhkan atau disuplai tegangannya simetris ya, antara 12 volt plus dan min atau 15 volt plus dan min ya. Kita ukur menggunakan sama ini DC, di skala DC. Posisinya di 200 volt nggak apa-apa ini teman-teman ya. Kita ukur untuk tegangan bagian tune kontrolnya di kaki pin nomor 4 dan 8 ya, IC TL4072. Ini tegangannya simetrisnya 15 volt ya. Ini untuk tegangan plusnya ini di kaki nomor 8 teman-teman ya. Untuk di kaki nomor 4 ini tegangannya min ya, min 15 volt ya. Artinya ini untuk tegangan DC nya ini sudah normal untuk bagian power supply dan bagian power supply untuk amplifier dan power supply untuk tune control teman-teman ya. Dan untuk bagian power amplifiernya ini secara pengukuran aktifnya ini sudah normal ya, dengan cara mengukur tegangan PCC outputnya. Ini bagian di output speakernya ini tegangannya sudah setengah dari tegangan PCC input ya teman-teman ya. Artinya untuk bagian power amplinya ini dikategorikan normal ya teman-teman ya. Kita tinggal tes bagian output suaranya ya, ini menggunakan speaker ya. Untuk tegangan tune controlnya ini juga normal, tegangannya min 15 dan plus 15 ya teman-teman ya. Langsung dicoba ya teman-teman ya untuk bagian output suaranya di output speaker ini. Di output speaker ini teman-teman ya, kita tes hasil suaranya ya. Ya, sekarang dicoba untuk output speakernya. Ini menggunakan jack AC teman-teman ya. Untuk speakernya kita contoh untuk beban speaker 12 in ya teman-teman ya. Kita tes untuk output speakernya apakah hasilnya sudah normal untuk input high-nya ya teman-teman ya, atau untuk mic-nya ya teman-teman. Untuk tes ya apakah sudah normal atau belum ya. Kita tes, atur volumenya. Untuk treble-nya kita atur. Untuk bass-nya, nah ini teman-teman ya. Untuk suaranya, equalizer-nya. Ya, ini teman-teman ya, untuk speaker aktif merek Lanai, ini modelnya HCM 16 OB. Ini dengan kerusakan mati total. Ini sudah normal kembali ya teman-teman ya, setelah tadi dianalisa dari awal ya, proses cara pengukuran pasif ya, dimulai dari pengukuran di input trafo dan pengecekan di output trafo atau sekunder ya teman-teman ya. Kita cek untuk memastikan ya apakah di mesin bagian power supply, power amplifiernya, bagian tune controlnya ini normal atau tidak ya teman-teman ya. Cara-caranya lebih mudah ya teman-teman ya, cara menganalisa kerusakannya, supaya nanti teman-teman apabila ada servisan dengan merek yang sama, kerusakan yang sama, teman-teman bisa mengikutinya cara langkah-langkah seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, pengecekan di bagian primernya. Dan untuk pengetesan trafo ini teman-teman ya, supaya amplinya power supply-nya normal dan tidak ada kerugian untuk spare part penggantinya apabila ada kerusakan, maka untuk mengamankan salah satu cara adalah menggunakan lampu boklam ya teman-teman ya, di bagian input tegangan primer ya, atau tegangan listrik 220 volt VAC ya. Nah, ini fungsinya lampu boklam dengan ukuran sekitar 100 watt. Ini berfungsi untuk menghindarinya atau mengerem sementara supaya bisa kelihatan atau bisa ketahuan cara pengukuran secara aktif di bagian mesinnya ya. Apabila nanti mesin ada masalah, maka lampu boklamnya akan menyala terang ya teman-teman ya. Tadi sudah dibuktikan ini output sekundernya di bagian trafonya tidak mengeluarkan tegangan AC.
dan lampu fog lampnya itu menyala terang ya. Ini menandakan bahwa trafo turretnya ini yang digunakan speaker aktif Lane ini rusak ya teman-teman ya. Dan kita praktekkan untuk trafo sementara ini menggunakan trafo dengan output tegangan sekundernya adalah 32 volt ya. Untuk menganalisa tegangan pastinya ini teman-teman bisa memperkirakan ya, menganalisa dari power supply-nya di bagian mesinnya ya. Ini menggunakan kapasitor 4700 mikrofarad 63 volt. Jadi teman-teman bisa perkirakan antara voltasenya ada yang di mesin untuk maksudnya power supply outputnya yang ada di trafo untuk tegangan DC-nya ya. Jadi untuk merumuskan ini 63 voltnya kita perkirakan voltasenya maksimal 50 volt DC ya. Jadi 50 volt DC dibagi 1,4. Ini cara untuk menentukan tegangan AC output sekundernya teman-teman ya. Untuk menentukan berapa ampernya ini teman-teman bisa lihat dari nilai kapasitornya teman-teman ya. Kapasitor yang di sini menggunakan 4700 mikrofarad ya. Jadi untuk perkiraan ampernya menggunakan ini yang digunakan contoh adalah trafo dengan ukuran 10 ampere, outputnya adalah 32 volt. Setelah dites secara pengukuran dengan pengukuran di mesinnya untuk memastikan power amplinya normal, teman-teman bisa diukur secara aktif ya. Cara pengukurannya adalah pertama mengukur tegangan PCC inputnya, ini harus sama ya antara plus dan minnya ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC output di output speakernya. Itu rumusnya ya teman-teman ya, bagian ampli power suara ya. Jadi apabila cara pengukuran PCC outputnya ini tegangannya tidak setengah dari tegangan PCC input, maka di bagian power amplinya ini ada masalah ya, atau ada kerusakannya. Nah ini setelah tadi diukur tegangan PCC inputnya ini totalnya 84 volt ya, antara plus dan min. Maka untuk tegangan PCC outputnya adalah dari plus ke output CT atau output ke speaker adalah 44 volt. Ini artinya tegangan PCC outputnya sudah setengah dari tegangan PCC input. Ini untuk penjelasan bagian power ampli teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lebih cepat ya untuk menganalisa bagian kerusakannya. Untuk amplifier rumusnya sudah ada, jadi untuk meneruskan atau menelusurin dari kerusakan-kerusakan itu lebih gampang ya teman-teman ya. Cara mendeteksi menganalisa kerusakan pengukuran aktifnya ini teman-teman bisa lebih cepat ya dengan rumus-rumus yang sudah saya uraikan tadi ya teman-teman ya. Dan ini sudah hasilnya, bagian speakernya ini sudah mesin ini sudah normal ya. Bagian output ya, bagian inputnya ini sudah normal ya. Pengaturan treble-nya, pengaturan bassnya, dan pengaturan untuk equalizernya ya. Nah ini teman-teman ya, pekerjaan servisan hari ini untuk speaker aktif Lane ini sudah bisa dikatakan normal ya untuk mesinnya ya. Selanjutnya adalah memasang trafo toroid ya teman-teman ya. Kita pasang baru dengan ukuran sekitar ya teman-teman ya. Apabila pekerjaan servisan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ya. Ini contohnya speaker aktif Lane modelnya HCM 16OB, ini kerusakannya mati total ya teman-teman ya. Dan teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman ya, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman sudah mendukung dan menonton konten saya. Sekali lagi ya teman-teman ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.